But unfortunately, my father passed away before I became Muslim, 5 years before I convert. So it is my genuine intention to persuade them using the hikmah, to persuade the other sibling of mine to also submit to Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang saya muliakan, kurang nikmat rasanya kalau ceramah ganti-gantian ya. Jadi lain kali, apakah ustadznya yang belajar bahasa Inggris atau Bapak Ibu yang belajar bahasa Indonesia gitu ya. Jadi jangan hanya kita-kita yang belajar bahasa Inggris ya. Perlu juga Bapak Ibu belajar bahasa Melayu. Belajar Melayu, bahasa Indonesia ya. Jadi tidak dua penceramah. Bapak Ibu yang saya muliakan, selanjutnya saya ingin sedikit melaporkan perkembangan Islam di Indonesia khususnya dengan segala macam tantangan-tantangan yang dihadapi oleh umat kita. Ada fenomena di Indonesia sekarang, Bapak Ibu, bahwa agama Islam atau dakwah Islam sedang tumbuh dengan suburnya di daerah-daerah perkotaan, terutama di pusat-pusat kota besar. Syiar Islam sangat luar biasa kemajuan dan perkembangannya. Tetapi sangat ironis sekali bahwa daerah-daerah pedesaan, perkampungan saat ini sudah tidak lagi subur perjalanan dakwah karena mayoritas para pemuka-pemuka agama, ustaz-ustaz, orang-orang yang mengerti dakwah, mereka pada urban, pindah ke kota-kota. Akhirnya masyarakat di perkampungan, di pedalaman saat ini kebanyakan menjadi orang-orang yang musyrik, orang-orang yang mempersekutukan Allah, karena tidak ada lagi yang memberikan bimbingan agama. Salah satu contoh mungkin sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu pernah Bapak Ibu mendengar satu pemberitaan yang sangat heboh tentang fenomena adanya seorang dukun cilik di daerah Jombang, Jawa Timur, yang dikenal dengan dukun penari. Seorang anak yang baru berumur 9 tahun tiba-tiba didatangi orang setiap hari sekitar 10.000 manusia berbondong-bondong kepada anak cilik yang umur 9 tahun ini untuk melakukan pengobatan, karena diyakini dukun penari ini bisa menyembuhkan segala macam penyakit setelah dia disambar petir tapi tidak meninggal. Disambar petir tidak meninggal, lalu dia memperoleh sebuah batu kecil. Konon katanya batu itu bisa menyembuhkan orang sakit. Akhirnya setiap hari tidak kurang dari 10.000 manusia berkumpul antri untuk menemui dukun penari. Ini merupakan efek dari ustadz-ustadz meninggalkan umatnya. Mereka hijrah ke kota mencari kehidupan. I know it is less fun to lecture with the two people. So there are two choices, whether I study English or you study Indonesian language. Now, I oblige to explain to you what the development of Islam in Indonesia. There is a new phenomena in Indonesia where there is a great movement of da'wah in the urban, in the big cities in Indonesia. However, at the same time, in the villages, the ustazah went to the urban, went to the big city. So the people in the villages left without the leaders, without Islamic leaders. So they easily become mushrik, associate something with Allah. An example, a few months ago, there is a big news in Indonesia, where there is a child, literally means a small boy, that happened
that Allah happened to strike him with a lightning, but he didn't die. But Allah gave him a certain rock, like a pebble. With that pebble, he can cure all the illnesses of other people. And people go to this particular 9-year-old boy, like 10,000 people waiting to see him and to be cured. Because the one who cured is not human, but Allah. But by associating the cure to this child, that is shirk. That is my explanation. Wallahu a'lam. Bapak Ibu, karena para ustadz lari ke kota, tinggallah masyarakat tanpa pemimpin agama, tanpa pembimbing, dan akhirnya sekarang di samping masyarakat pedesaan banyak yang terjebak kepada kemusyrikan, dan mereka menjadi sasaran yang paling empuk. Saya tidak tahu Pak Azadi bisa nggak menerjemahkan empuk ini nanti. Ya, sasaran yang enak bagi para misionaris, ya, para misionaris. Jadi sekarang ini Bapak Ibu di perkampungan gerakan-gerakan kristenisasi itu sangat luar biasa. Dan terkadang mereka membuat manipulasi-manipulasi seperti membuat samaran-samaran nama atau cara-cara menjalankan ibadah mereka. Salah satu contoh di daerah Nusa Tenggara Timur, dekat dengan Timur-Timur, itu ada gereja yang mereka berikan namanya gereja, nama gerejanya itu Gereja Istiqomah. Ya. Gereja Istiqomah. Ya. Jadi sudah ada gereja Istiqomah. Kemudian mereka bikin juga seperti di Indonesia Barat, TPA. Kalau dulu kita punya pemahaman TPA itu singkatannya Taman Pendidikan Al-Quran. Sekarang mereka membuat Taman Pendidikan Alkitab. Nah, ini adalah samaran-samaran untuk mengibulin, ya. Bagaimana mengibulin ini? Ya, menipu lah katakan, ya. Soalnya bahasa seringan Pak Azadi beda. Ya, ngibulin pasti nggak tahu beliau, ya. Jadi menipu. Ya. Mereka menipu umat kita supaya mereka terpengaruh ikut ke gerejanya, dan terkadang mereka menggunakan busana muslim. Yang laki-lakinya kalau ke gereja pakai koko, tahu baju koko, ya, kayak beliau ini. Dan yang perempuan juga pakai baju muslimah, pakai selendang. Sehingga kesannya mereka seolah-olah muslim untuk mengelabui orang-orang Islam yang sudah ditinggalkan para ustadz-ustadznya ini. Now, because of the result of this migration of the religious teachers, ustadz and ustazah, to the city, you have a void, you have a vacuum of his Muslim teachers in the villages. Therefore, these villages become a fertile ground, and literally as a very delicious food for the Christian missionary to start working in the area. And to do this, they do a couple of strategies that's very familiar, but not too many to the villages. For example, they name the churches according to the name that is very Islamic. For example, the church of Istiqamah. Istiqamah means to be steadfast. Istiqamah, steadfast. Similar like a sabar. Sabar means patient with sound faith. But therefore, the people will see it is very Islamic. Secondly, the man and the woman will do the attire outwardly look like a Muslim. So the man will wear like he will wear like a very traditional Indonesian clothes like a Muslim, and as well as the woman will